Buntut kasus penganiayaan terhadap David oleh Mario Dandi Satrio, anak pejabat Direktorat Jenderal Pajak Rafael Aluntri Sambodo, berimbas pada ketidakpercayaan masyarakat kepada pejabat lainnya di jajaran pemerintahan. Bahkan 5 aliansi dari komunitas masyarakat Arus Depan Pancasila, Jaringan Intelektual Hukum Nasional, Barisan Rakyat 1 Juni, Barisan Rakyat Indonesia, dan Langkah Juang Rakyat Indonesia meminta Dirjen Pajak beserta jajarannya untuk dievaluasi, bahkan diberhentikan karena dianggap membangkang. Mereka melakukan aksi di depan Kementerian Keuangan untuk menyuarakan pendapatnya. PP nomor 94 tahun 2021 pasal 3 ayat F yang mengatakan PNS wajib menunjukkan integritas, keteladanan, sikap, perilaku, ucapan, dan tindakan kepada setiap orang baik di dalam maupun di luar kedinasan. Dan ketiga, Undang-Undang nomor 28 tahun 99 pasal 5 ayat 3 menyatakan bahwa setiap penyelenggara negara wajib melaporkan dan mengumumkan kekayaan sebelum dan setelah menjabat. 13.885 itu bukan angka yang sedikit. Artinya ada 13.000 lebih orang yang tidak menjalankan amanat presiden dan amanat undang-undang. Dan khususnya banyak di unsur dari itu adalah pegawai perpajakan. Artinya hari ini kita melihat bahwa pimpinan Dirjen Pajak tidak bisa memberikan contoh kepada bawahannya, sehingga 13.000 orang lebih itu lalai untuk menjalankan kewajibannya melaporkan kekayaan. Hari ini kita ngelihat juga bahwa banyak gaya hidup hedonis yang ditunjukkan oleh para pejabat-pejabat pajak, mulai dari menggunakan motor mewah, motor besar, dan juga mobil-mobil mewah, di tengah kondisi masyarakat yang hari ini masih kesusahan. Maka dari itu saya mendukung Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani untuk melakukan bersih-bersih di kalangan Dirjen Pajak. Kalau perlu evaluasi, kalau perlu copot dirjennya. Karena ini merupakan pembiaran yang dilakukan oleh atasannya, sehingga ketika baru ada kejadian baru semuanya terbuka. Maka dari itu kita berdiri di sini mendukung penuh langkah Ibu Kementerian Keuangan untuk melakukan bersih-bersih. Lalu juga ke depan kita dalam 3x24 jam akan mendalami kajian kita terkait persoalan bobroknya birokrasi pajak ini, termasuk pelanggaran yang dilakukan 13.885 pegawai ASN tersebut, yang dimana kita akan membuat surat aduan masyarakat yang akan kita kirimkan ke instansi pertama Kementerian Keuangan melalui inspektoratnya untuk melakukan pembenahan, karena itu wilayah internal ASN Kementerian Keuangan Dirjen Pajak. Kedua, kita akan memberikan surat aduan ke KPK apabila ada tindak dari harta-harta yang belum dilaporkan tersebut tidak jelas asal usulnya. Kita meminta KPK untuk memeriksa asal usul tersebut. Apabila ditemukan ada unsur korupsi atau gratifikasi, kita berharap KPK bisa menindak. Ketiga, kepolisian, sehingga apabila ada bentuk-bentuk pidana dari asal usul harta tersebut, apakah ada dugaan hasil suap atau gratifikasi, kita meminta itu supaya bisa ditindak diproses secara hukum. Dan keempat, presiden, supaya ini menjadi atensi pemerintah bahwa Pak Jokowi ini ada 13.885 anak buah Anda membangkang terhadap instruksi Anda. Itu yang menjadi poin kita berdiri hari ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Yang menjadi poin utamanya adalah kita minta Dirjen Pajak dievaluasi dan dicopot kalau perlu, karena tidak bisa menertibkan 13.885 pegawai. Terima kasih.